Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami sama-sama kembali belajar. Terima kasih Engkau boleh membangunkan kami dan mendorong kami, memberikan kepada kami keinginan kerinduan untuk semakin kuat di dalam iman di tengah segala serangan-serangan yang mencoba untuk melemahkan iman kami. Yang bersyukur itu bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu saja. Sekarang kami mau belajar, Tuhan pimpinlah kami, mampukan untuk kami untuk bisa belajar dengan baik, mendengar, memahami, dan biarlah apa yang kami pelajari berguna bagi kami, juga berguna bagi orang-orang yang kami temui. Bahkan Engkau menjadikan kami berkat bagi mereka. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita melanjutkan masuk bagian yang keempat, ya, masih sambungan dari pembahasan yang lalu. Masih tentang keilahian Yesus. Bagaimana kawan-kawan kita Muslim seringkali memberikan kepada kita pertanyaan, tuduhan dan serangan tentang keilahian Yesus. Ya, tentu saja untuk menggoncangkan iman kita, karena bagi mereka Yesus sama sekali bukan Allah atau bukan Tuhan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan saudara sekalian tentang pertanyaan yang berikutnya yang seringkali ditanyakan dari pihak Muslim, ya. Dalam hal apa Yesus berbeda dari semua utusan Allah yang lain? Bukankah mereka semua setia pada tugas mereka dan hanya mengajarkan kepada umat mereka apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan? Al-Quran tidak membedakan Yesus dari para nabi lainnya. Jadi jelas ya, kawan-kawan Muslim itu memakai kacamata Yesus tidak lebih dari nabi-nabi pada umumnya. Utusan-utusan yang dikirim untuk memberitakan atau mengajarkan umat tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karena itulah mereka bertanya, apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Begitu ya. Kalau buat mujizat, nabi-nabi yang lain juga buat mujizat ya. Kalau begitu dalam hal apa? Meskipun sama-sama buat mujizat, tapi jelas ada beda. Para nabi melakukan mujizat bukan dari kuasanya sendiri, tapi dari kuasa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi Yesus itu buat mujizat dari dalam dirinya sendiri, dari kuasanya sendiri, sesuai dengan kehendaknya sendiri, itu membedakan. Jadi meskipun sama-sama buat mujizat, tapi beda sumbernya. Para nabi yang lain, sumber mujizatnya dari Allah. Yesus dari dirinya sendiri, karena dia adalah Tuhan. Kalau begitu apalagi yang membedakan Yesus dengan para nabi yang lain? Ini bagian yang penting ya. Yaitu Yesus sepenuhnya berbeda dari para nabi yang lain, yaitu dia tidak berdosa. Nah, ini kita harus mantap di sini. Jadi kalau kita ditanyain apa sih bedanya Yesus dengan para nabi yang lain, menurut kami sama, kan sama-sama diutus, sama-sama ngajar. Kita mengatakan tidak. Semua nabi yang lain berdosa, Yesus tidak berdosa. Nah, tentu itu dicatat dalam banyak ayat ya tentang ketidakberdosaan Yesus. Kita akan lihat satu persatu dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia di sini Yesus. Dikatakan dia tidak kenal dosa, artinya tidak berdosa, bahkan tidak ada kemungkinan berdosa. Dia suci. Ya. Tapi dia yang tidak berdosa itu telah dibuatnya menjadi dosa. Nah, ini hati-hati ya, dosa di sini bukan kata kerja tapi kata benda. Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Seringkali banyak orang Kristen yang ngutip ini salah ya. Yesus yang tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa. Salah. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Artinya semua dosa kita itu loh.
ditanggungkan kepada Kristus. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi jelas ya, dari ayat ini Yesus berbeda dari semua nabi yang lain. Dia tidak kenal dosa, bahkan sebenarnya maknanya dia tidak ada kemungkinan untuk berdosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di mana bagian ayat ini yang mengatakan Yesus tidak berdosa? Ayo pakai logika. Ya. Bagian mana yang mengatakan Yesus tidak berdosa? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Maka logikanya kalau dia memikul dosa kita maka dia harus tidak berdosa. Supaya bisa pikul dosa kita. Kalau Yesusnya berdosa, ya jangankan pikul dosa kita, dia harus pikul dosanya sendiri. Tapi ayatnya mengatakan Yesusnya itu memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu ingin memberitahu kepada kita, dia tidak berdosa. Hanya karena dia mengasihi kita, dia rela memikul semua dosa kita. Seorang apologet Kristen yang namanya John Gilchrist, dia mengatakan, Perjanjian Baru sering membandingkan kekudusan Yesus yang sempurna dengan keberdosaan kita. Dan melengkapinya dengan kebenaran yang mengagumkan, bahwa ia menanggung akibat dari kejahatan kita atas dirinya sendiri, supaya kita dapat mengambil bagian dalam kebenarannya. Inilah inti dan jantung Injil Kristen yang sangat berbeda dengan ajaran Islam, bahwa dosa tidak selalu mengasingkan manusia dari Allah dan tidak membuat campur tangan seorang juru selamat menjadi keharusan. Ini inti iman Kristen. Ingat Yesaya yang mengatakan kita yang jahat tapi dia yang tanggung. Kita yang salah tapi dia yang diremukkan. Ya, tentu saja itu mesti mengasumsikan Yesusnya mesti tidak berdosa untuk bisa tanggung semua itu. Ayat yang lain yang membicarakan ketidakberdosaan Yesus, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, ayatnya jelas ya. Dia sama seperti kita, bahkan dia dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Kita dicobai, kita sering jatuh. Nah, seringkali orang tanya begini, kalau Yesus memang tidak berdosa dan tidak bisa berdosa, ngapain iblis cobai dia? Ada yang bisa jawab? Kalau memang Yesus itu tidak berdosa dan tidak bisa berdosa, ngapain setan repot-repot mencobai Yesus? Gimana jawabannya? Setan mencobai Yesus itu bukan karena Yesusnya bisa berdosa, tapi karena memang naturnya setan seperti itu. Ya memang naturnya dia begitu. Dia tidak peduli orangnya bisa jatuh, tidak bisa jatuh, dia kerja terus. Jadi setan cobai bukan karena Yesusnya bisa berdosa, tapi karena memang naturnya setan, sifat dasarnya setan ya memang begitu. Jadi bukan karena pribadi yang dicoba itu harus bisa jatuh, tidak. Karena memang naturnya dia memang adalah natur pencoba. Jadi tidak dia pasti cobain. Gitu ya. 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa, jelas. Ketika Yesus mau menghapus segala dosa kita, maka tentunya dia harus pribadi yang tidak berdosa. Dan inilah yang membedakan Yesus dengan para nabi yang lain, yaitu dia tidak berdosa. Semua nabi, utusan yang lain,
berdosa. Yesusnya satu-satunya yang tidak berdosa. Ya memang dalam hal ini masalah Yesus sebagai penebus dosa itu juga menjadi perbedaan yang sangat tajam ya antara Kristen dan Islam. Di dalam konsep Islam tidak diperlukan juru selamat. Karena bagi mereka manusia itu bisa selamat dengan amal dan ibadahnya. Tapi kita dengan tegas mengatakan tidak bisa ya. Cerita 10 telur itu cukup membuat kita paham. Sebaik-baiknya orang, dosanya telah mencemarinya. Tidak bisa. Justru karena manusia tidak bisa, maka perlu juru selamat. Seringkali mereka mentertawakannya. Wah Yesus, ngapain datang-datang repot-repot? Justru karena kita tidak bisa, maka dia mau repot. Kalau kita bisa, tentu dia tidak perlu repot-repot. Ya. Bapak Gereja Agustinus mengatakan tentang ketidakberdosaan Yesus dalam hal penebusannya itu. Ia datang untuk menghapus dosa karena di dalam dirinya tidak ada dosa. Sebab jika ia sendiri berdosa, ia memerlukan penebus, bukan menjadi penebus. Jadi tentu karena Yesusnya adalah penebus, maka itu otomatis mengikrarkan bahwa dirinya itu pasti tidak berdosa. Dan lagi-lagi inilah kebanggaan kita, kekuatan kita. Waktu mungkin kita ditanya sama kawan-kawan muslim, apa beda Yesus dengan para nabi yang lain? Yang nomor satu kita bisa menjawab, hal mujizat Yesus lakukan dari dirinya sendiri. Karena dia adalah Allah. Yang kedua yang kita bahas malam ini, yaitu dia tidak berdosa. Semua nabi yang lain berdosa. Yesusnya tidak berdosa. Nah, kita akan sekarang lihat dari kesaksian Quran sendiri. Memang membahas Isa dan Yesus. Sebenarnya ini membahas pribadi yang sama, tapi dengan dua perspektif yang berbeda. Tentu Yesus bukan Isa, ada banyak bedanya, iya. Tapi sebenarnya ketika Isa dicatat dalam Quran, itu sebenarnya ingin merujuk pada Yesus hanya dengan kacamatanya Islam. Seringkali banyak orang tuh benar-benar membedakan ya. Plus pokoknya Yesus, Isa. Jadi ini benar-benar berbeda sama sekali. Tentu banyak beda. Tapi sebenarnya Alkitab dan Quran itu membicarakan pribadi yang sama hanya dengan dua perspektif yang berbeda. Tentu sebagai orang Kristen, ya kalau kita ingin bicara Yesus ya pakai Alkitab, bukan pakai Al-Quran. Tapi dalam bagian ini kita bisa sedikit mengutip apa yang Quran katakan tentang Isa. Karena di bagian-bagian tertentu memang merujuk pada pribadi yang sama. Misalnya surah 19 ayat 19. Dia, itu malaikat Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Siapa ini seorang anak laki-laki yang dikatakan suci? Isa. Dan lagi-lagi, apakah Yesus dan Isa sama? Jawabannya adalah ada samanya, ada bedanya. Tapi sebenarnya Quran dan Alkitab itu sedang merujuk pada pribadi yang sama, hanya dengan perspektif yang berbeda. Itu jawabannya ya. Jadi jangan mau, jadi gimana dong, sama atau beda? Oh, enggak usah ngotot begitu ya. Ada samanya, ada bedanya. Mau bicarakan pribadi yang sama hanya pakai dua perspektif yang berbeda. Nah, menurut Quran waktu dia membicarakan Isa yang tentu asumsinya Islam adalah Yesus, apa yang dikatakan dalam surah 19 ayat 19? Seorang anak laki-laki yang suci. Jadi sebenarnya Quran pun mengakui ya Isa itu suci. Jibril ini salah satu tafsiran ya, itu ada sumbernya quran.nu.or.id. Jibril menyadari ketakutan Maryam. Maryam itu kalau dalam Alkitab Maria ya. Dia lalu memperkenalkan diri dan berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu yang menjaga dan melindungimu.
Aku mendapat tugas untuk menyampaikan berita tentang anugerah yang akan dikaruniakan Allah kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang suci dari segala dosa dan noda. Quran sendiri menjawabnya. Apa bedanya Yesus dan nabi-nabi yang lain? Bahkan tafsir dari Islam sendiri. Kita tidak menafsirkan ayat ini, kita mengutip tafsiran mereka tentang ayat ini. Menyatakan Isa itu suci dari segala dosa dan noda. Jadi apa yang dituduhkan dijawab sendiri sebenarnya di dalam Quran. Lalu kemudian dari hadis. Ingat ya, Islam itu sangat meninggikan dua hal ini ya, sebagai dasar ajaran mereka. Quran dan hadis. Hadis itu sangat banyak sekali ya. Nah, salah satu hadis yang dianggap sahih, karena bagi Islam ya ada hadis yang sahih yang bisa dipercaya dan ada hadis yang palsu. Nah, hadis Al-Bukhari ini yang semuanya mengakui ini sahih. Ini layak dipercaya, kira-kira begitu. Nah, kita lihat apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nomor 3431. Ini hadis ini dari Abu Hurairah. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang lahir dari keturunan Adam, melainkan setan menyentuhnya. Sehingga seorang anak menangis keras pada saat karena sentuhan setan, kecuali Maryam dan anaknya. Ini hadis sahih loh. Hadis sahih, ini hadis adalah dari Abu Hurairah yang mengaku mendengar Muhammad bersabda. Tidak ada seorang pun yang lahir dari keturunan Adam, artinya yang tidak disentuh setan. Jadi semuanya disentuh setan, tandanya apa? Nangis. Kecuali dikatakan di sana Maryam dan anaknya. Siapa anaknya? Isa. Berarti ternyata hadis sendiri membedakan antara Isa dan nabi-nabi yang lain. Maryam dan Isa dikecualikan dari sentuhan setan itu. Bukan kita orang Kristen yang ngomong ya, tapi hadisnya yang ngomong. Lalu Sahih Muslim, ini juga yang diakui ya secara luas oleh orang Muslim. Sahih Muslim nomor 2366, ya kurang lebih sama ya. Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada anak yang lahir kecuali dia dipukul oleh setan. Ya, kalau Sahih Muslim pakai bahasa yang dipukul ya, oleh setan, dan dia menangis karena pukulan setan. Kecuali putra Maryam dan ibunya. Jadi menurut hadis, kenapa bayi menangis? Ya, begitu ya, kita tidak menafsirkan, tapi hadisnya ngomong begitu. Ya, kecuali Isa. Dan Al-Quran pun, seperti yang sudah kita kutip ya, menekankan nabi-nabi besar itu berdosa. Tapi kita lihat yang tadi dikecualikan Isa. Ya. Misalnya Abraham ini nabi besar ya. Dan apa yang dikatakan dalam surah 26 ayat 81, ia berkata tentang Allah, Rob al-Alamin, Tuhan semesta alam, bahwa dialah yang aku harapkan akan mengampuni dosa-dosaku pada hari pembalasan. Jadi Abraham dicatat dalam surah ini mengakui bahwa dia perlu diampuni dosa-dosanya. Berarti menurut Islam Abraham berdosa. Nabi besar itu berdosa. Bagaimana dengan Musa? Al-Quran menegaskan bahwa Musa membunuh seorang musuhnya dan segera sesudah itu ia berdoa, ya Tuhanku, sungguh aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku. Surah 28 ayat 15-16. Allah pun mengampuninya karena dia adalah Al-Ghafur, yang maha pengampun. Jadi Quran pun mencatat Musa, sang nabi besar itu berdosa.
Bahkan dalam surat Muhammad 47 ayat 19. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kita lihat yang Quran pun menyaksikan dan hadis tadi menyaksikan. Isa itu dikecualikan. Tapi tentu saja sebagai orang Kristen, untuk kita meyakinkan, mengimani Yesus tidak berdosa tentu tidak perlu pakai ayat Quran dan hadis. Ini hanya cara kita menjawab mereka. Kalau kita ditanya, bagi kami Yesus dan nabi-nabi lain sama. Kita mengatakan beda dong. Nah, kita bisa tunjukkan ayat-ayatnya, bahkan dari mereka sendiri. Yesus tidak berdosa. Itu perbedaan yang sangat-sangat nyata sekali. Semua nabi yang lain berdosa. Hanya Yesus saja yang tidak berdosa. Dan jelas itu menunjukkan pada keilahiannya ya. Karena tidak ada yang tidak berdosa setelah kejatuhan Adam kecuali Allah sendiri. Sekarang kita masuk pertanyaan yang berikutnya. Abraham, Musa, dan Daud semuanya adalah nabi besar dan tidak berbeda dengan Yesus. Sampai hari ini orang-orang Yahudi seperti kami tidak dapat menerima gagasan bahwa Allah mempunyai seorang anak atau bahwa seorang manusia juga dapat menjadi Allah. Bukti apa yang kamu miliki untuk hal ini? Jadi mereka mencoba sekali lagi ya menyamakan Yesus dengan nabi-nabi besar, Abraham, Musa, dan Daud. Dan mereka ngomong, ya mereka tidak punya gagasan, Allah punya anak dan kita sudah bahas itu ya. Di dalam kacamata kawan-kawan muslim, anak Allah berarti asumsinya Allah kawin dan punya anak. Tapi kita sudah bahas, bukan begitu apa yang kita percayai. Bukan begitu apa yang kita iman dan kita ajarkan. Kita juga tidak percaya Allah punya istri lalu punya anak. Kita tidak percaya itu. Nah kita sudah clearkan, Yesus anak Allah itu bukan dalam pengertian biologis semacam itu. Tapi hubungan di antara dua pribadi dari tiga pribadi di dalam Allah Tritunggal. Hubungan relasi rohani antara sang Bapa dan sang anak. Tidak dalam pengertian jasmani atau biologis sama sekali. Nah, mereka juga mengatakan bagaimana seorang manusia dapat menjadi Allah, kita juga setuju. Manusia sampai kapanpun tidak mungkin jadi Allah. Nah, seringkali di dalam debat-debat antara Islam dan Kristen, seringkali pernyataan klasik yang muncul itu apa? Orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan sejak tahun berapa? Sejak abad yang keempat. Ya, di dalam konsili apa itu ya, seolah-olah dalam pemikiran mereka Yesus itu manusia, hanya di dalam abad keempat diangkat orang Kristen jadi Tuhan. Ya ampun, kita pun orang Kristen enggak percaya semacam itu. Kita pun yakin manusia sampai kapanpun enggak mungkin jadi Allah. Nah, laki-laki ini kan apa ya, salah persepsi gitu, salah persepsi. Di dalam pemikiran mereka kita mengangkat Yesus yang manusia jadi Allah. Enggak. Kita juga tidak percaya Yesus itu adalah manusia yang jadi Allah. Tapi kita percaya Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Ya. Sekarang bagaimana kita menjawab ini? Mereka membandingkan dengan tiga tokoh besar, Abraham, Musa, dan Daud. Apakah sama dengan Yesus? Ya tentu kita menekankan Yesus sepenuhnya berbeda dari ketiga tokoh besar ini. Baik Abraham, Musa, dan Daud. Nah kita akan lihat bagaimana Yesus itu sepenuhnya lebih besar dari Abraham. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 52 sampai 58.
Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan dengan siapakah engkau samakan dirimu? Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku ada. Ya, ini menggambarkan Yesus jauh lebih besar daripada Abraham ya. Yesus sendiri mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Artinya aku sudah ada dan aku akan ada. Dia ada present selama-lamanya. Itu menandakan kekekalannya dia. Jadi mau nyamakan Yesus sama Abraham, jauh. Dia Allah, dia kekal. Ya. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa ia jauh lebih besar daripada Abraham. Abraham mati karena ia tidak berbeda dengan manusia lainnya. Tapi karena Yesus adalah anak Allah yang kekal, ia telah ada sebelum Abraham. Dalam keberadaan kekal yang tidak mengenal masa lalu maupun masa depan. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Selalu present, ya. Selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Jadi jauh, Yesus jauh lebih besar daripada Abraham. Calvin mengatakan Kristus dengan jelas menyatakan bahwa ia ada sebelum Abraham. Dan bukan hanya ada, tetapi ada secara kekal. Dengan demikian, ia menempatkan dirinya di atas segala bapa leluhur. Kita lanjutkan bagaimana Yesus dibandingkan dengan Musa. Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia, Musa itu telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yesus itu mengikrarkan dirinya bahwa dia itu jauh lebih besar daripada Musa. Musa mencatat tentang aku, kata Yesus. Maknanya apa ini? Ya, sekali lagi Yesus mengklaim dirinya lebih besar daripada Musa. Di dalam konteks di mana ia membandingkan kuasa dan karakter ilahinya dengan kuasa terbatas dari nabi yang mendahulunya. Sebagaimana Abraham telah melihat harinya, demikian pula Musa telah menulis tentang dia. Fokus kembali tertuju pada seorang tokoh mesianis besar yang akan datang. Jadi jelas Yesus jauh lebih besar daripada Musa. Lalu bagaimana dengan Daud? Membandingkan Yesus dengan Daud. Matius 22 ayat 41 sampai 45. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ngerti bagian ini? Yesus tanyakan sama orang-orang Farisi. Mesias itu anak siapa?
Tentu mereka tahu, anak Daud. Loh, kalau Mesias anak Daud, kenapa Daud ngomong bahwa Mesias itu tuannya? Jadi yang benar ini Mesias itu anaknya Daud atau tuannya Daud? Yesus kadang-kadang membingungkan ya ngomongnya ya. Jadi yang benar ini Mesias ini anaknya Daud atau tuannya Daud? Dua-duanya. Dalam hal kemanusiaan dia adalah anaknya Daud. Tapi dalam keilahian sebelum inkarnasi dia adalah sang tuan dari Daud. Justru ayat ini sedang mengungkapkan dua natur dalam satu pribadi Mesias. Sebagai manusia dia adalah keturunan Daud. Tapi sebagai Allah dia adalah sang tuan itu sendiri. Yesus yang ngomong tentang dua natur ini di dalam dirinya sendiri ya. Jadi semua bagian ini menolong kita melihat bahwa melalui para nabi terbesar dalam perjanjian lama, keilahian Yesus telah dinubuatkan dan dihormati. Abraham bersukacita melihat harinya, Musa menulis tentang dia dan Daud menyebut dia sebagai Tuhannya atau tuannya. Semua tokoh besar ini menantikan Yesus sebagai Mesias Agung yang akan datang. Dia yang telah ada sebelum mereka semua. Yang satu-satunya dapat memberikan air kehidupan kekal dan yang juga adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi mau menyamakan Yesus dengan Abraham, Musa, dan Daud? Alkitab justru menempatkan Yesus jauh lebih besar dari ketiga tokoh terbesar perjanjian lama ini. Nah sekarang kita masuk di pertanyaan yang terakhir. Ini menjadi pertanyaan klasik ya. Yang sampai detik ini masih disuarakan terus. Termasuk ini yang seringkali ditanyakan oleh Zakir Naik. Tunjukkan kepadaku satu saja tempat di Alkitab di mana Yesus berkata, aku adalah Allah. Maka aku akan percaya. Atau biasanya pertanyaan lebih lengkapnya, di mana Alkitab mengatakan satu ayat saja Yesus berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku. Maka banyak orang Kristen ditanya begitu, enggak ada ya. Kalau gitu kenapa kau sembah Yesus? Wah, lalu banyak yang goncang, goncang semuanya. Seolah-olah ini pertanyaan yang mematikan, kira-kira begitu ya. Buktikan kepadaku bahwa Yesus adalah anak Allah, maka aku akan menerimanya. Mengapa kamu tidak dapat membuktikan hal ini? Jadi seringkali pihak muslim itu pede banget ya. Bahwa di dalam Alkitab tidak pernah ada Yesus ngomong, aku Allah, sembahlah aku. Karena bagi mereka itu tidak ada, maka orang Kristen pasti akan banyak yang goncang imannya. Karena mereka menyembah Yesus sebagai Allah, ternyata Yesus tidak pernah ngomong dia adalah Allah untuk disembah. Itu kelihatannya logis banget dalam pemikiran mereka, seolah itu menjadi senjata yang powerful untuk menghancurkan kekristenan. Bagaimana menjawabnya? Di bagian mana Alkitab? Yesus mengatakan, akulah Tuhan atau akulah Allah, sembahlah aku. Ada enggak? Kalau tidak ada, ngapain kamu sembah Yesus? Yesus yang tidak pernah ngomong, dia itu Allah untuk disembah. Jawabannya gimana? Kita itu bisa membalas pertanyaan dengan pertanyaan. Pertanyaan baliknya bagaimana? Tunjukkan aku dalam Alkitab di mana Yesus mengatakan aku bukan Allah, jangan sembah aku. Ayo, ada enggak? Kan pihak muslim kan minta kita tunjukkan dari Alkitab di mana Yesus mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Nah, kita bisa ganti menjawab dengan pertanyaan yang mirip. Sebelum aku jawab, tunjukkan aku dari Alkitab di mana Yesus mengatakan, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Ada enggak? Itu cara menjawabnya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Atau yang kedua begini, untuk bisa tahu identitas seseorang,
itu seringkali tidak perlu pengakuan langsung dari orang itu. Tapi kita bisa tahu dari apa? Dari yang dia kerjakan. Dari aksesorisnya. Perlu enggak saya di gereja ini mengatakan saya ini pendeta? Perlu enggak? Kalau saya sudah pakai jubah, pakai stola, pakai kolar, perlu enggak saya mengklaim diri lagi saya ini pendeta? Ya gak perlu, orang sudah tahu tanpa saya ngomong. Dari aksesoris yang dipakai. Perlu enggak sih saya menekankan saya ini pendeta loh? Padahal saya fotum, khotbah, doa berkat. Orang enggak perlu pengakuan saya bahwa saya pendeta. Tapi dari apa yang saya lakukan, mimpin fotum, khotbah, doa berkat, orang sudah tahu oh, ini pendeta. Paham ya? Jadi artinya tidak perlu pengakuan verbal untuk mengetahui siapa dia. Yesus dalam catatan Alkitab terlalu luar biasa. Mujizatnya luar biasa banyak. Tidak ada seorang nabi pun itu membuat mujizat sebanyak Yesus. Bahkan Yohanes sendiri mencatat ya, kalau mujizat itu dicatat semuanya, aduh gak muat ini kitab. Saking luar biasa banyaknya. Siapakah manusia biasa yang bisa membuat mujizat begitu banyak? Dengan sumbernya adalah kuasanya sendiri. Tidak ada, kecuali dia adalah Allah. Hikmatnya, kuasanya, dan sebagainya. Tanpa dia harus mengakui dia adalah Allah, dengan melihat perilaku Yesus, apa yang dikerjakan, apa yang menjadi karyanya, orang sudah tahu dia Allah. Itu pun yang dilakukan para murid kan. Ketika anginnya itu ribut banget ya. Jadi yang suka ribut ternyata bukan hanya manusia ya, angin pun suka ribut ya. Ribut, mulai belajar ketakutan luar biasa. Yesus santai, diam, tenanglah. Wush. Kayak kondektor ya, kondektor kan? Kondektor. Paduan suara langsung berhenti. Angin ribut Yesus ngomong, diam, tenanglah. Langsung teduh. Murid-murid langsung apa? Sujud menyembah karena dia tahu apa? Ini Tuhan. Jadi dari semua karya Yesus, keajaiban, mujizat, tanpa dia ngomong akulah adalah Tuhan, dari karya perbuatannya sudah cukup untuk orang tahu dia adalah Tuhan. Tapi kalau masih diminta terus ya ayatnya, ya kita bisa berikan ayat ini. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang ngomong siapa? Yesus. Yesus ngomong, kamu sebut aku guru dan Tuhan? Yesus ngomong, tepat. Akulah guru dan Tuhan. Tapi biasanya pihak muslim yang banyak belajar akan ngomong begini, loh kata Tuhan itu kan dalam bahasa Yunani kan kurios. Kurios itu kan artinya bisa Tuhan, bisa tuan. Jadi maksudnya para murid itu tuan, bukan Tuhan. Ya terhadap satu kata yang bisa punya makna lebih dari satu, untuk memilih makna mana yang tepat, itu harus lihat konteksnya. Dan kalau lihat konteksnya, sebenarnya ya kalau mau jujur, ini mesti tetap harus dianggap Tuhan dan bukan tuan. Tuhan dan bukan sekedar tuan. Seperti yang dikatakan oleh F.F. Bruce, salah satu ahli perjanjian baru. Dia mengatakan, di dalam Injil Yohanes, pengakuan Yesus sebagai Tuhan mencapai klimaksnya dalam pernyataan-pernyataan seperti ini. Yang tidak hanya menyerahkan otoritas, tetapi identitas
ilahi. Artinya Bruce ingin mengatakan, waktu Yesus mengatakan, betul katamu aku adalah guru dan Tuhan, itu bukan hanya menyatakan dia itu punya otoritas sebagai Tuhan, tetapi identitas ilahinya sebagai Tuhan. Jadi pernahkah Yesus mengatakan dia Tuhan? Nah ini. Ya meskipun akan timbul, oh tidak harus Tuhan kan. Betul tidak harus Tuhan, tapi konteksnya bisa dipahami itu Tuhan, bukan sekedar Tuhan. Ya. Kalau kurang cukup, kita bisa berikan beberapa ayat yang lain, ya. Meskipun bukan pengakuan langsung, ya. Tapi dari kisahnya harusnya kita bisa menangkap Yesus itu secara implisit mengakui bahwa dia adalah Allah. Tetapi Matius 26 ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus ditanya, demi Allah yang hidup. Wah, ini kan pakai sumpah ya, demi Allah yang hidup, katakanlah, engkau ini Anak Allah atau tidak? Jawaban Yesus apa? Engkau telah mengatakannya. Artinya apa? Ya. Jadi Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah. Dan ingat, orang Yahudi itu percaya istilah anak Allah. Tadi kalau dari pertanyaan yang sebelumnya ya, kan dianggap orang Yahudi itu tidak percaya anak Allah. Orang Yahudi itu percaya ada istilah anak Allah, mereka percaya. Dan bahkan istilah anak Allah dalam pengertian orang Yahudi itu adalah Allah sendiri. Maka kita lihat selanjutnya. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, apa? Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi, sekarang kamu telah dengar hujatnya. Loh, kenapa Yesus dikatakan menghujat Allah? Kan imam besar tanya begini, kamu anak Allah? Yesus mengatakan, kamu telah mengatakannya. Artinya apa? Ya, aku adalah anak Allah. Imam besar langsung koyakkan pakaiannya. Bukan karena kepanasan. Tapi ini tanda, ini penghujatan. Mengapakah imam besar menganggap jawaban Yesus itu penghujatan? Karena waktu Yesus mengakui dia adalah anak Allah, di dalam pengertian orang Yahudi secara umum berarti menyamakan diri dengan Allah. Maka dianggap ini penghujatan. Kamu kok ngomong kamu Allah, kamu penghujatan, tidak perlu saksi lagi, harus dihukum. Jadi Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Dalam pengertian dia adalah Allah di dalam bagian ini. Meskipun dengan jawaban engkau telah mengatakannya. Kurang lagi kita berikan lagi Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Perhatikan, Yesus mengatakan Bapakku bekerja sampai sekarang. Berarti Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya sebagai apa? Bapakku, berarti Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya sebagai apa? Anak. Anaknya siapa? Anak Bapa, anak Allah. Dan istilah anak Allah dalam pengertian Yahudi adalah Allah sendiri. Maka ayat 18 mengatakan apa? Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Atau ia adalah anak Allah. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka ngamuklah orang Yahudi. Jadi adakah Yesus mengakui dirinya sebagai Allah? Ya ini. Dia mengakui dia adalah anak Allah. Dan anak Allah dalam pengertian Yahudi adalah Allah sendiri. Jadi ada. Yesus mengakui diri sebagai Allah. Ada. Bukan tidak ada. Tapi tidak secara literal aku adalah Allah. Tidak. Tapi dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Tapi maknanya sama.
Kurang lagi, tambahin lagi. Matius 16 ayat 13-18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun telah berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang, yaitu di atas pengakuanmu itu, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini secara tidak langsung Yesus pun mengakui dirinya sebagai Allah dalam pengertian anak Allah itu sendiri. Waktu Petrus ngomong, engkau adalah Mesias, anak Allah. Maka Yesus langsung mengatakan Petrus, benar. Tapi bukan kamu, bukan manusia yang ngomong begitu sama kamu. Tapi Bapakku yang kasih tahu kamu. Jadi ngakui kok Yesus itu adalah Allah, ngakui. Dengan frase yang lain, yaitu frase anak Allah. Anak Allah adalah Allah. Ya. Nah, tentang anak Allah adalah seringkali juga ada ada serangan yang lucu begitu. Serangannya begini. Anak menteri atau bukan? Anaknya menteri atau bukan? Bukan. Anak wali kota atau bukan? Bukan. Anak gubernur atau bukan? Bukan. Anak presiden atau bukan? Bukan. Anak Allah atau bukan? Oh iya ya bukan, waduh ternyata salah ini, aku dengar di gereja anak Allah katanya Allah. Betul juga ya, anak presiden bukan presiden, anak gubernur bukan gubernur, anak wali kota bukan wali kota, anak Allah bukan Allah, waduh. Murtad semua nih. Tapi jangan begitu, anak monyet atau bukan? Anak burung atau bukan? Burung kan? Anak ayam atau bukan? Ayam. Anak Allah atau bukan? Allah. Jadi pertanyaan anak presiden bukan presiden itu tidak cocok diterapkan pada Yesus sebagai anak Allah. Karena itu sekedar jabatan, bukan hakikat. Yesus anak Allah itu adalah hakikatnya, bukan jabatannya. Kalau jabatan betul, anak presiden bukan presiden, jabatannya memang bukan begitu. Tapi anak monyet, hakikatnya monyet. Anak ayam, naturnya ayam. Anak Allah. Paham? Pusing? Nah, nanti dengerin lagi ya kalau pusingnya. Lanjut lagi, Yohanes 20 ayat 27-28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Perhatikan respon Thomas. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan setelah Thomas ngomong begitu, apakah Yesus meralat dan mengatakan, Mas Thomas kamu salah, aku bukan Allah. Apakah ada ayat begitu? Tidak. Justru Yesus menerima pengakuan dan penyembahan Thomas ini. Waktu Thomas menyatakan pengikrar dan penyembahannya, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus tidak pernah mengkoreksinya. Artinya dia menerima pengakuan dan penyembahan dari Thomas. Tapi waktu kita belajar saksi Yehova, waktu kita berikan ayat ini kepada mereka sebagai bukti keilahian Yesus, apa yang mereka katakan? Loh, Thomas itu kaget. Dia kaget. Karena Yesusnya benar-benar ada. Karena dia kaget, maka dia ngomong, ya Tuhanku dan Allahku. Kayak begitu loh.
Masalahnya ini orang Yahudi gitu loh, bukan orang Indonesia yang latah. Ini masalahnya orang Yahudi, bukan orang Indonesia yang latah. Ya. Jadi tidak ada kemungkinan ini kaget, tidak. Karena mereka sudah diajarkan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Mereka takut sekali. Kalau orang-orang barat, ya itu kan seringkali latah ya. Dikit-dikit, oh my God, terus segala macam itu pelanggaran hukum keberapa itu? Ayo, keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, keberapa? Wah, gak lulus KB. Hukum pertama apa? Jangan ada Allah lain. Hukum yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Hukum yang ketiga, iya, jadi hukum ketiga yang seringkali dilanggar banyak orang ya. Tapi orang Yahudi gak berani, jadi tidak mungkin dalam kisah ini adalah kaget, tidak ada. Nah, jadi benar-benar pengakuan Thomas adalah pengakuan yang sejati dan penyembahan yang sejati. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan Yesus menerima itu. Jadi secara tidak langsung Yesus mengakui dirinya adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, maka harusnya dia mengatakan, sorry mas, kamu salah mas. Tapi Yesus mau menerima penyembahan itu. Kalau Yesus mau menerima penyembahan Thomas, dua kemungkinan. Dia benar-benar Allah, atau dia orang yang kurang ajar. Kan kemungkinan itu aja. Siapa yang berani mengatakan Yesus kurang ajar? Tak ada. Tapi kalau dia benar-benar menerima penyembahan Thomas, berarti memang dia adalah Allah yang sejati. Ya, kemudian ayat-ayat yang lain tentang Yesus menerima penyembahan itu terlalu banyak ya. Jadi Yesus menerima penyembahan itu sebenarnya membuktikan dia itu adalah Allah. Ya. Dan dia menerima semua penyembahan itu tanpa pernah menolaknya sama sekali. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya. Sesungguhnya engkau anak Allah, dan Yesus menerima itu. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku, dan Yesus tidak pernah mengkoreksi penyembahan itu. Matius 28 ayat 9. Mereka mendekatinya lalu memeluk kakinya dan menyembahnya, dan Yesus tidak pernah kemudian menganggap itu salah. Dia menerima penyembahan itu. Matius 28 ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan terhadap orang yang menyembahnya, Yesus menerimanya. Lukas 24 ayat 52. Mereka menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Lagi-lagi Yesus menerimanya. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Siapa anak yang sulung ini? Yesus. Dan diperintahkan apa? Semua malaikat harus menyembah. Wahyu 5 ayat 12 sampai 14. Anak domba itu, Yesus itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian, puji-pujian. Dan mereka sujud menyembah. Yesus bukan hanya menyatakan dia adalah Allah, anak Allah, menerima penyembahan. Dan ayat-ayat yang lain dengan sangat jelas, Yesus tidak pernah menolak setiap penyembahan yang ditujukan kepada dia. Tidak mungkin dia orang yang kurang ajar. Tentu dia adalah Allah sendiri. Dan kali itu dia menerima semua penyembahan. Petrus waktu disembah, dia nolak. Malaikat waktu disembah, malaikat nolak. Tapi Yesus waktu disembah, dia menerima. Kenapa? Karena memang dia adalah Allah yang sesungguh-sungguhnya Allah. Terakhir dari Bapak Gereja Agustinus lagi. Ia menerima penyembahan
dan ia tidak menolaknya. Para malaikat menolak disembah, para rasul menolak disembah, tetapi Kristus menerimanya. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan. Ya. Jadi ini yang kita bisa jawab terhadap pertanyaan, di manakah di Alkitab Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Ya ini. Di manakah di dalam Alkitab Yesus mengatakan aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Ya ini jawabannya. Dia menerima semua penyembahan dan dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dia menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dan dia tidak pernah menolak penyembahan yang ditujukan kepada dia. Harusnya ini menjadi jawaban yang clear tentang Yesus sebagai Allah yang sejati. Baik, kita cukup untuk malam hari ini. Kita akan lanjutkan bulan depan dengan tema yang lain. Biarlah melalui apa yang kami pelajari pada malam hari ini, iman kami boleh semakin kuat. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang sejati, yang datang ke dalam dunia untuk menolong kami orang-orang berdosa ini. Dan biarlah dengan iman yang semakin diteguhkan, kami semakin percaya diri untuk bisa menjawab pertanyaan tuduhan serangan yang ditujukan untuk melemahkan iman kami. Dan biarlah dengan ini kami boleh semakin mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami terus dan mampukan kami untuk bisa setia terus belajar firman Tuhan. Karena kami percaya tidak ada kerugian apapun di dalamnya. Justru berkat-berkat rohani yang Kau limpahkan kepada kami. Menjawab kami mengakhiri kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.